Halo guys, selamat datang kembali di channel gue yang akhir-akhir ini nggak sempet gue update karena super sibuk banget. Nah, kali ini gue mau unboxing dan sedikit review digital mixer sekaligus audio interface dari Soundtek S-Mic 8.0 yang baru gue beli. Tapi sebelumnya, mohon bantuan untuk klik tombol subscribe dan like di bawah ini apabila video ini membantu kalian. Dukungan Anda akan sangat berarti untuk kami agar dapat membuat konten seperti ini lagi di kemudian hari. Yuk langsung aja ke ceritanya sekarang. Sebenarnya gue udah lama pengen ganti mixer gue yang lama ke digital mixer yang lumayan compact dan gak terlalu besar seperti punya Flow8 dari Behringer itu loh. Karena harganya masih di atas 4 jutaan, akhirnya gue sempetin deh cari mixer digital yang model lain yang spesifikasinya oke tapi harganya pas di kantong gue. Nah, akhirnya ketemu deh mixer digital dari Relacat Mix 8.6. Gue nemu mixer ini pas lagi browsing di AliExpress yang harganya sekitar 2,5 jutaan di kalau nggak salah ya. Dan kebetulan produk Relacat juga lumayan terkenal di China sana. Mereka biasa memproduksi dari mikrofon, PA system, conference system, mixer, dan lain-lain. Sayangnya setelah gue cari-cari, ternyata di Indonesia nggak ada yang jual mixer digital Relacat ini. Setelah beberapa hari gue browsing, akhirnya gue nemu mixer yang mirip abis sama Relacat Mix 8.6 yang lagi gue cari. Yang anehnya, spesifikasinya sama semua dan model pun 100% mirip. Yang beda cuma mereknya aja. Terus harganya juga 1 jutaan, yang pada saat video ini gue rekam, gue belinya sekitar 1,5 jutaan aja dan garansi 1 tahun dari Soundtek Indonesia lagi. Tanpa habis pikir, langsung aja deh gue check out karena penasaran habis sama barang ini. Tada! Setelah beberapa jam, akhirnya datang juga barangnya. Kalau dilihat dari gambar dan spesifikasi di dusnya sih, gue yakin barang ini sama seperti digital mixer Relacat Mix 8.6 yang lagi gue cari. Tanpa panjang lebar lagi, yuk kita unboxing aja.
Nah, yuk sekarang kita konekin langsung ke PC-nya aja ya. Seperti yang kalian lihat, audio interface yang terlihat adalah Rerakad Mix 8.6 seperti dugaan gue. Yang berarti fungsi dan software buat Rerakad Mix 8.6 bisa dipakai di mixer Soundtex S-Mic 80 ini. Yuk sekarang kita lihat panel belakangnya. Channel 1 sampai 4 menggunakan 4 XLR konektor atau 4 TRS konektor untuk mikrofon atau line in. 2 TRS mono input untuk channel 5 dan 6. 2 TRS mono input untuk line in pada channel 7 dan 8. 2 TRS stereo output untuk active speaker out. 2 TRS stereo untuk output speaker monitor. 1 TRS stereo untuk headphone. 1 TRS untuk foot switch yang bisa digunakan sebagai switch efek reverb-nya. USB-C untuk koneksi ke komputer PC atau handphone juga bisa. Dan menurut manualnya sih, mixer ini support Windows, Mac, Android, dan iOS ya. 5V DC untuk daya power tambahan ke adaptor atau power bank 5V apabila mixer ini dikoneksikan dari Android atau iOS. Dan yang terakhir adalah aux input yang bisa digunakan kalau mau sambungin HP kalian buat dengerin musik, karaoke, tambahin suara latar pas lagi podcast, dan lain-lain deh. Dan bagian depan juga tersedia jack output TRS 3,5 mm untuk main headphone-nya. Nah, sekilas tentang mixer ini ya. Mixer ini dibekali dengan 8 input dan 6 output. Yang input 1, 2, 3, dan 4 bisa digunakan untuk 4 mikrofon kondenser atau dynamic, ataupun digunakan sebagai line-in audio Anda. Masing-masing punya knob gain yang menurut spesifikasinya sih bisa sampai 60 dB. Setiap channel 1, 2, dan 3, 4 ada tombol phantom power buat yang mau pakai 4 kondenser mikrofon sekaligus. Tapi buat yang mau pakai mikrofon dynamic juga bisa. Tapi jangan nyalain tombol phantom power 48 voltnya aja ya. Nah, input 1, 2, 3, dan 4 dibekali dengan digital audio processing loh. Seperti kompresor, EQ, reverb, dan mute. Karena ini digital mixer, jadi nggak ada knob buat atur-atur kompresor, EQ, dan reverbnya. Jadi gimana ngaturnya? Tenang, untuk kompresor, EQ, panning, dan reverb juga bisa diatur secara digital menggunakan software bawaan dari Rerakad Mi Audio ini. Yang mau download softwarenya ada di link di bawah ini ya. Nah, untuk bahas softwarenya nanti aja di akhir video ya. Input 3 dan 4 juga bisa digunakan buat colok langsung gitar listrik kalian dengan tombol khusus untuk gitar di sini. Nah, untuk input 5 dan 6 bisa digunakan buat colokin keyboard kalian kalau punya. Dan input 7 dan 8 bisa dicolokin buat input audio apa aja, seperti colokin audio dari HP buat dengerin musik. Tombol high atau low buat channel 5 atau 6 dan 7 atau 8 bisa digunakan untuk melemahkan input suara yang masuk kalau ditekan. Nah, panel ini buat digital effect-nya. Di dalamnya udah termasuk fungsi 16 digital audio effect seperti reverb, delay, echo, flanger, dan lain-lain. Rotary knob-nya untuk memilih angkanya dan tekan kalau mau digunakan. Di sini juga ada tombol mute buat matiin efeknya. Nah, untuk bagian ini adalah untuk outputnya. Channel 1 sampai 4 untuk memonitor suara output dari channel input 1 sampai 4. Input mic untuk memonitor channel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan aux. Loopback digunakan untuk memonitor semua output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aux dan suara dari PC Anda. Input PC digunakan untuk mengatur suara dari PC atau handphone ya.
Tombol mic minus digunakan untuk mematikan atau menyalakan suara mikrofon 1-4 pada monitor dan headphone output. Ini untuk mengatur volume out monitor dan ini untuk mengatur volume out ke headphone-nya. Nah, begini tampilan software untuk Teracat Mix 8.6 yang bisa digunakan buat Soundtek S-Mic 80 ini. Di sini ada 4 input untuk channel 1, 2, 3, dan 4 yang masing-masing channelnya bisa diatur kompresor, equalizer, panning, dan efek reverb-nya tadi. Masing-masing tombol kompresor, equalizer, reverb send, dan reverb type tersambung secara real time. Jadi ketika tombol kompresor on, maka status indikator di mixer juga akan menyala. Ini adalah menu preset kompresor yang bisa kalian pakai kalau nggak ngerti atau nggak mau ribet setting-setting parameter grabnya yang lumayan bikin pusing buat pemula. Ini adalah tombol kompresor. Apabila tombol komp pada mixer dinyalakan, maka status komp di aplikasi ini juga akan menyala, yang menandakan bahwa kompresor sedang digunakan. Bagian ini adalah kompresor grab yang bisa kalian atur sesuka kalian, dengan 4 fungsi slider dari threshold, ratio, attack, dan release-nya. Ini juga menu preset equalizer yang bisa kalian pakai kalau nggak ngerti atau nggak mau ribet. Tinggal pilih, langsung aja pakai, beres deh. Ini ada tombol status EQ. Apabila tombol EQ pada mixer dinyalakan, maka status EQ di aplikasi ini juga akan menyala atau vice versa, yang menandakan EQ sedang digunakan. HPF atau High Pass Filter digunakan untuk memotong suara rendah yang tidak diinginkan, dan LPF atau Low Pass Filter digunakan memotong atau cut off suara tinggi yang nggak diinginkan. Dan ini adalah bagian grafik equalizer-nya yang terdiri dari 4 band frekuensi. Setiap frekuensi dilengkapi dengan slider Q atau value, frek atau frekuensi, dan gain. Bagian ini ada indikator level in dan bagian ini ada indikator level out yang masing-masing bisa dilihat dari panel ini. Lumayan berguna untuk memonitor level suara pada input channel 1-4. Bagian ini adalah menu preset yang bisa digunain buat nyimpen preset konfigurasi EQ, kompresor, reverb, ataupun panning favorit kalian. Bagian ini adalah 16 efek reverb yang bisa dipilih dan dia atur delay dan timingnya agak sesuai dengan selera kalian. Nah, sekarang untuk review pribadi gue ya. Dan perlu diingat, gue beli barang ini dengan duit gue sendiri tanpa ada afiliasi dari produk atau brand yang bersangkutan. Sekarang untuk kelebihan yang gue suka dari mixer ini. Ini merupakan digital mixer termurah yang gue temuin di pasaran. Dengan harga 1 jutaan, udah dapat mixer 8 channel in dan 6 channel out dengan audio interface 2 in 2 out yang sudah menggunakan sampling rate 24 bit 48 kHz. Karena ini digital mixer, settingan kompresor dan EQ nggak terbatas. Bisa atur grabnya sesuai dengan kebutuhan kalian, nggak seperti analog mixer yang pakai knob putar-putar. Dan ada fungsi preset lagi di software, jadi gampang untuk sesuaiin suara setiap mikrofon. Apalagi kalau pengguna mic-nya banyak, kayak preset 1 buat suara gue, bokin, nyokap, dan bokap gue. Dan preset 2 untuk buat tante, abang, tetangga, dan sepupu gue yang pengen karaokean di rumah. Tombol simple dengan gambar indikator jelas gede. Dari segi kualitas suaranya, audio interface ini udah mendukung sample rate 24 bit 48 kHz dengan 2 in 2 out mono yang cukup buat gue recording multitrack mono dalam satu kali record. Bodi ringkas, tegas, dan gak terlihat murahan. Yang paling gue suka, semua konektor ada di belakang dan konektor headphone-nya ada di depan. Gak terlihat berantakan seperti mixer gue yang lama, yang punya konektor audionya di atas belakang. Konektor ke PC udah menggunakan USB-C dan bisa langsung dikonekin ke HP Android atau iOS lagi. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Kalau mau live, tinggal colokin USB-C ke HP, powerbank ke port power 5V, terus live deh. Nah, sekarang downside atau yang gua nggak suka dari mixer ini.
Karena ini mixer digital, gue berharap bisa setting EQ, kompresor, reverb, dan panning menggunakan external device di Android atau iOS seperti di Flow 8-nya punya Behringer. Jadi nggak harus selalu buka aplikasinya di kompi buat atur-aturnya atau load presetnya. Bagi kalian yang mau reset semua settingan seperti awal, seperti settingan kompresor, EQ, reverb, pas kebetulan nggak ada kompi yang bisa dipakai, tinggal tekan dan tahan tombol comp pada channel 1 dan 4 secara bersamaan sampai indikator efek mati dan menyala kembali, oke? Dan satu lagi yang terakhir yang gue nggak suka dari mixer ini, yaitu lampu indikator levelnya terlalu terang dan buat gue cukup silau buat yang pakai di dalam ruangan gelap seperti ruangan gue kalau lagi gaming. Nah, sekian unboxing dan review gue kali ini. Semoga video ini membantu dan gue mohon maaf kalau ada salah kata ya. Dan buat yang merasa video ini membantu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan bagikan ke teman kalian ya. Dan bagi yang punya barang ini juga, jangan lupa untuk share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys. See you on the next video and thanks for watching. See you.